Ya, hello guys, ketemu lagi. Kali ini gua akan coba merepair solder otomatis ya. Solder adjustable temperature di sini merek HQ. Ini merek Cina dengan nomor 907 220 volt 60 watt. Ini gue pakai udah 2 tahunan dan rusak baru kali ini. Dan gue coba cari-cari spare partnya baru dapat sekarang dengan harga sekitar 95 ribuan untuk elemen pemanasnya. Dan gue curiga untuk pertama kali gue curiga di elemen pemanasnya. Nanti dicoba double check saja apa yang rusak. Sebelumnya kita coba dulu nih, dicolokin ke listrik dulu percobaan apakah benar-benar sudah rusak apa tidak. Nah, ini lampunya udah nyala. Ini harusnya sekitar 1 menitan dia udah panas sebenarnya. Cepat panas ini solder yang ini. Ini gue seneng banget. Cepat panas, stabil lagi suhunya. Ini gue coba pakai avometer yang ada thermocouple-nya untuk ngetes suhunya ya. Suhu ruangan 26 derajat dan tidak ada tanda-tanda panas si itunya ya, soldernya. Ya, dipegang juga dingin, gak panas. Gak ada tanda-tanda hangat sedikit pun. Jadi ini benar-benar rusak, entah itu elemennya atau si controllernya, atau malah yang penguat akhirnya ya. Dia kemungkinan menggunakan tri AC atau triak. Bongkar dulu. Ada 4 baut di sini. Ini baut ketiga. Dan yang terakhir baut keempat ada di sebelah atas. Ditarik saja seperti ini. Nah, ini dia menggunakan IC op-amp, operational amplifier, sebagai itu ya, referensi untuk perbandingan suhunya. Nah, terus di sini ada tri AC. Nah, ini kalau op-amp gue rasa jarang rusak ya. Kemungkinan yang di sini tri AC dan elemen panasnya. Nah, ini tri AC-nya dia menggunakan MAC 97A8. Dia 600 volt 0,8 ampere. Jadi cuma 800 miliampere. Nah, ini kalau kita lihat di situ ada hambatan dan ada seperti apa ya? Kapasitor ya tandanya. Nah, ini tuh. Jadi kalau diambil kesimpulan yang tandanya seperti resistor itu kemungkinan untuk elemen pemanasnya, dan untuk tanda seperti kapasitornya itu dia untuk thermocouple. Kita coba aja cek jalurnya ya. Ini jalur 220 volt. Dia langsung menuju ke sini. Nah, ini. Dan satunya dia langsung menuju ke tri AC. Yang warna biru dan merah itu tidak kemana-mana, dia langsung ke op-amp. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang kabel putih itu elemen pemanas, yang kabel biru dan merah itu thermocouple atau termostat. Bukan pengatur ya. Sensor suhu. Nah, itu dia. Nah, kita coba bongkar dulu elemennya, kita lihat. Terus kita cek seperti apa. Kalau dicek elemen pemanas apapun itu pasti dia ada hambatan. Harusnya muncul hambatan ya. Kalau elemen pemanasnya putus, maka tidak ada hambatan sama sekali atau tidak connect sama sekali ya. Bukan bukan tidak ada hambatan sama sekali, tapi tidak connect sama sekali. Wow, ini juga fisiknya pecah ya. Sudah pecah nih elemen pemanasnya. Itu casing keramiknya sudah pecah. Nah, ini seperti ini. Nah, itu pecah.
Jadi gua tambah curiga nih dengan elemen pemanasnya. Iya, gue rasa ini suspek utamanya elemen pemanas ya. Langsung aja kita copot dulu si elemen pemanasnya untuk pengecekan. Oke, elemen pemanasnya sudah dilepas. Kita coba cek ya koneksinya. Oke, tadi yang kabel putih adalah pemanasnya, yang kabel biru dan merah adalah sensor suhunya. Kita coba cek sensor suhunya. Ya, dia langsung sama sekali tidak ada hambatan. Mungkin seperti itu ya. Termokabelnya kalau tidak ada panas sama sekali dia langsung ngejumper seperti itu. Dan ini elemen pemanasnya tidak ada koneksi sama sekali, tidak ada hambatan yang terbaca juga. Jadi ini kemungkinan ininya yang rusak, pemanasnya. Oke, kemudian gue udah coba beli yang baru elemen pemanasnya. Ini gue beli online sekitar 95 ribuan. Dan ini cocok ya, mereknya juga sama, HQ 907H. Nomornya juga sama 907, 220 volt, 60 watt. Kita cek aja seperti apa kalau elemen pemanas yang baru. Cek dengan menggunakan avometer lagi. Kabel merah dan biru kita pisahin, kabel putih kita pisahkan juga. Nah, sekarang gua akan cek dulu sensornya seperti yang tadi awal juga, sensor suhunya. Oke, sama dia seperti ngejumper kalau tidak kena panas. Oke, sama juga. Dan kita coba lihat yang elemen pemanasnya. Apakah ada koneksi atau ada hambatan yang terbaca? Ya, seperti itu, ada hambatan yang terbaca. Dan ada koneksi pastinya. Yang sebelumnya sama sekali tidak ada koneksi dan tidak ada hambatan yang terbaca. Jadi sudah pasti ini elemen pemanasnya yang rusak. Terus ini gue coba cari tadi kan deskripsi di elemen pemanasnya kan pakai bahasa Cina semua ya, gue nggak paham. Gue coba pakai Google Translate menggunakan kameranya. Artinya apa sih? Oke. Sepertinya landscape dia nggak mau. Kayak dibalik jadi potret sebentar. Oke, seperti ini. Language-nya diganti dulu jadi Chinese. Dan seperti ini hasilnya. Ya. Oke, 220 volt, 60 watt. Di situ ada resistansi itunya ya, apa itu namanya, keramik. Jadi nggak akan nyetrum dengan tangan kita, dengan manusia nggak akan nyetrum. Nah itu dia 100 mega ohm resistansi insulasinya ya, insulasi si keramiknya. Jadi dipastikan tidak akan nyetrum ke tangan kita. Oke, langsung aja, karena udah jelas langsung pasang lagi. Kita trial, kita solder. Awas jangan kebalik. Yang tanda seperti kapasitor ya, itu di PCB-nya itu untuk
sensor suhu atau termostat atau thermocouple. Yang tandanya seperti resistor itu ke pemanasnya, ke elemen pemanasnya. Ya, solder dulu ya. Setelah disolder, kita potong dulu sisanya, sisa kawatnya ya, yang tidak tersolder, yang sudah tidak terpakai, supaya tidak konslet. Pastikan tidak konslet dulu antara kabel satu dan lainnya. Kemudian kita masukkan lagi ke casingnya. Kemudian kita pasang knobnya. Ya, diatur. Oke, sudah. Kemudian kita pasang lagi dudukan apanya itu ya, dudukan mata soldernya. Oke, kita masukkan lagi, dipaskan lagi. Pasang bautnya ada 3. Yang baut yang pertama tadi untuk di nyangkut di casingnya ya. Ini untuk pegangan mata soldernya. Oke. Ini mata solder yang lama, pengen gue ganti, udah gak enak juga dipakainya, dan ya seperti perkiraan akan susah dilepasnya. Terus gue ganti dengan yang baru. Nah ini masalahnya gue pakai Deco, ini stok lama gue ya, jadi sayang kalau nggak dipakai. Sebenarnya ada lagi yang memang bawaan asli si solder ini, cuman harganya lumayan ya, lumayan mahal, jadi gue pakai yang ada aja dulu. Sayang kalau nggak dipakai, dan sayangnya lagi ini nggak muat, berarti harus diakalin lagi. Nah ini beda dengan yang bawaan aslinya ya, lebih kecil ternyata. Kalau yang sudah diganti ini tidak muat sama sekali, berarti harus harus ada yang ngalah, dan yang ngalah yang pastinya ya ini mata soldernya ya. Oke, ini kepanjangan juga. Jadi gua akan potong sekitar segini, sekitar berapa itu? 1 sentian ya. Oh 1 senti kebanyakan, setengah senti kemungkinan. Ya di make sure dulu supaya pas, make sure dulu. Oke aman, gue pikir. Kita cek lagi. Nah ini penutupnya, berarti matanya bisa mundur sekian, itu sekitar setengah senti lah, atau 80 milian. 8 milian. Iya, 8 atau 9 mili lah. Oke. Cek lagi. Make sure lagi, jangan sampai salah potong, sayang. Ya. Gue masih belum yakin nih. Make sure lagi biar nggak mubazir. Oke, gue rasa segini udah cukup. Kita kasih tandanya dulu. Kita gores di sini. Kemudian kita potong. Ya ini sudah dipotong. Progresnya gue langsung aja, nanti kepanjangan lagi. Dan ini dalamnya udah gue lebarin juga menggunakan mata bor. Dan coba tes lagi, harusnya sudah masuk dan lancar seperti ini. Oke, ini udah fit perfectly, sudah masuk dengan sempurna. Dan tinggal kita pasang sisanya ya. Oke aman, masukkan. Oke, make sure lagi. Sip. Iya. Dan yang terakhir, pasang penguncinya seperti ini.
Make sure kencang ya. Oke. Sip. Dan sekarang moment of truth. Kita coba ya. Apakah setelah penggantian elemen solder ini akan berjalan normal kembali si soldernya? Apakah tidak? Kita coba lihat. Oke, coba pasang. Kita mainin dulu place-nya. Gue siapin stopwatch di sini. Biasanya sih gue nunggu nggak sampai 2 menit ya. Dia udah panas, udah bisa langsung kerja gue. Oke, sudah nyala. Stopwatch sudah nyala. Dan sekarang gue cek menggunakan termometer atau thermocouple. Ya, kita pasang di sini. Dalam waktu 20 detik dia sudah di 50-an derajat. Dalam waktu setengah menit dia sudah 95 derajat. Atur lagi, jangan sampai kepanasan. Di sekitar 1 menitan dia sudah di 130-an derajat. Oke, 1 menit sudah 200 derajat. Nah, ini udah bisa nih, udah bisa langsung buat dipakai kerja sebenarnya. Kita coba cek lagi yang di depan. Sudah 269 derajat. Jadi dalam waktu 1,5 menit, kisaran segitu ya, dia sudah optimal pada suhu yang tepat untuk menyolder. Nah, ini gue suka banget solder ini karena cepet panas dan stabil panasnya. Kenapa harus stabil? Karena pengalaman gue, kalau panasnya terlalu panas, maka akan terjadi tumpukan karbon di ujung mata soldernya dan harus sering-sering dibersihin. Dan kalau terlalu dingin, gak enak juga buat nyolder kan. Gue rasa segini dulu videonya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Thank you.